sel tumbuhan. Baiklah anak-anak, kita akan membahas perbedaan sel hewan dan tumbuhan yang dibantu dengan sebuah gambar. Sebenarnya yang paling mendasar dalam membedakan sel hewan dan sel tumbuhan, kita lihat sel hewan ini bentuknya tidak tetap atau selalu berubah-ubah, sedangkan sel tumbuhan relatif tetap. Nah, ternyata sel tumbuhan yang tetap ini dipengaruhi oleh organel yang dimilikinya, yaitu dinding sel. Sebenarnya anak-anak, ketika kita diberikan gambar sel hewan dan sel tumbuhan seperti ini, anak-anak dengan mudah dapat membedakannya. Karena jika ada dinding sel, artinya sel tersebut adalah sel tumbuhan. Karena dinding sel ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Dinding sel tumbuhan, seperti yang kita pelajari sebelumnya, dia bersifat kaku. Nah, kekakuan dinding sel ini dipengaruhi oleh komponen kimiawi, yaitu selulosa. Di mana selulosa ini dipengaruhi oleh polisakarida. Nah, polisakarida inilah yang membuat dinding sel menjadi kaku. Kemudian perbedaan yang kedua, yaitu kita lihat pada kloroplas. Kloroplas hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan sel hewan tidak ada kloroplas. Yang ketiga, vakuola. Vakuola juga hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, tidak ada pada sel hewan. Kemudian yang selanjutnya yaitu sentriol, di mana sentriol ini tidak ada pada sel tumbuhan, hanya ada pada sel hewan, kecuali pada tumbuhan tingkat rendah. Sedangkan sentrosom juga hanya dimiliki oleh sel hewan dan tidak ada pada sel tumbuhan kecuali pada tumbuhan tingkat rendah. Kemudian yang terakhir yaitu plastida, di mana plastida ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak ada pada sel hewan. Baiklah, cukup sekian materi kita hari ini. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.